الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Berikutnya mohon keikhlasannya itu juga untuk ibunda dari Kang Nanden yang beberapa hari lalu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertanyaan berikutnya untuk saudara kita Kang Ahmad Ziyah Rifai yang kemarin menjalani operasi pendarahan otak. Kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara-saudara kita lainnya yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah jadikan sakit itu sebagai cobaan yang menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Berikutnya untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah jaga diri kita, jasmani kita dari kesehatan, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan. Jiwa kita mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan hidayah, dan juga untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang kita tinggalkan di Indonesia, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara, dan Allah jadikan kita semuanya sehat walafiat sehingga bisa nanti berkumpul kembali bersama keluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الحق وإلى صراطك المستقيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا
تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قرأنا من سورة ياسين وما هللنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخ ولجميع أوليائك المقربين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها خصوصا شيخنا شيخ القادر الجيلاني ولجميع أولياء في كل مكان وأولياء هذا البلد يا أرحم الراحمين ونحث خصوصا إلى أرواح من قد ذكرنا وخصصنا من قبل في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة عليهم وعلى جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم نقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر خطيئاتهم وكفر عنهم سيئاتهم وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ببركة سورة ياسين وبركة آياتك الكريمة وصفاتك العلى وأسمائك الحسنى وببركة الصلاة والسلام على نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين ويا ميسر ويا مدبر يسر لنا كل العسير وتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم بركة سورة ياسين اجعلنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ومن اجتمع في هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير وأهل العصيان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بركة آياتك الكريمة وصفاتك العلى وأسمائك الحسنى يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ننفق به في سبيلك وابتغاء مرضاتك يا أرحم الراحمين وارزقنا به زيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بركة آياتك الكريمة اشف مرضانا ومرضى المسلمين فإنه لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله احفظنا واحفظ من حضر في هذا المسجد واحفظ مسجدنا هذا وجماعته في كل مكان يا أرحم الراحمين فإنك خير الحافظين فإنك خير الناصرين ببركة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا أرحم الراحمين اللهم
واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Amir Masjid Al-Barokah Timhe, Kang Kandi Susilo, Kang Haji Rizki dan Kang Mizanul Asrori dan seluruh Dewan Suro dan semua pengurus Masjid Al-Barokah, mudah-mudahan selalu dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama dengan kita untuk memakmurkan Masjid Al-Barokah ini. Yang saya hormati Ketua KMP Kang Asrofin dan wakilnya Kang Teguh. Yang saya hormati Ketua Mitra Pemita, Gubernur Mitra Pemita Kang Haji Deni. Yang saya hormati seluruh Ketua Paguyuban yang ada di wilayah Gimhe dan seluruh jamaah sekalian yang hadir, dan tak lupa juga majelis sholawat yang mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama masih bisa untuk bersama-sama silaturahim di masjid yang berkah ini untuk melaksanakan aktivitas kita bulanan yaitu Yasin dan Tahlil. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, langkah kita menuju masjid ini selalu tercatat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah anugerahkan untuk kita semuanya untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nantinya dikumpulkan bersama beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sudah di penghujung tahun 2024 ya. Nah, 2024. Insya Allah beberapa hari lagi kita sudah pindah tahun, sudah 2025. Tinggal menghitung sudah berapa tahun kita di Korea, berapa tahun lagi kita mau di sini, apa yang sudah kita berbuat, apa yang sudah kita lakukan dengan selama kita di Korea ini, apa yang belum maka kita perbaiki, apa yang sudah baik maka kita pertahankan untuk bisa lebih baik lagi. Itulah namanya muhasabah. Nah, titik akhir dari muhasabah adalah ketemu bahwasanya kita itu makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Maka kelemahan kita itulah mungkin karena maksiat kita, karena dosa kita, karena kelalaian kita. Maka pada titik itu jangan lupa jalan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bertaubat. Makanya dulu pernah ada gerakan taubat nasional. Gerakan taubat nasional. Karena taubat itu ibaratnya gini. Taubat itu titik awal di mana kita mau memperbaiki.
maka sangat diperlukan. Taubat di samping dia itu ikrar kita atas kesalahan yang pernah kita lakukan, taubat itu sebuah ibadah. Tanpa kesalahan pun ketika kita istighfar taubat kepada Allah, itu Allah akan merasa senang terhadap hamba yang seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah itu dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu dalam sehari itu bertaubat beristighfar kepada Allah 100 kali. Dalam riwayat disebutkan lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah banyak dosa, tidak, tapi karena taubat istighfar sendiri bagian dari ibadah, maka Rasulullah mengajarkan kepada hambanya, kalaupun meskipun kamu nggak punya dosa, merasa nggak punya dosa, meskipun nggak ada yang nggak punya dosa, semua berdosa. Kalaupun merasa nggak punya dosa, tetaplah istighfar, tetaplah taubat kepada Allah, karena itu ikrar titik kita di mana kita berikrar kepada Allah, kami ingin memperbaiki ya Allah. Kendalanya biasanya seperti ini. Kenapa kadang-kadang orang yang mau dalam tanda kutip biasanya namanya hijrah ya. Hijrah itu mungkin namanya istilah umum. Orang yang ingin memperbaiki, kadang-kadang di tengah jalan dia tidak tahan dengan godaan, kembali lagi. Kenapa? Karena dia belum ikrar kepada Allah dengan taubatnya. Karena taubat itu penting. Ibaratnya kalau wadah ini wadah yang sudah bolong, kita ingin mengisi kebaikan, mengisi apa di atasnya, maka kita harus tambal dulu ini wadah. Sebelum ditambal, mau kita isi apapun di atasnya, maka akan ya jatuh lagi, bocor lagi. Sama bangunan juga seperti itu. Bangunan kalau sudah kropos, maka kita perbaiki kroposnya dulu, baru di atasnya dibangun lagi. Ketika belum diperbaiki, kerusakan kroposnya ini, mau dibangun kayak apapun di atasnya pasti akan runtuh dan roboh. Kenapa? Karena belum ada perbaikan di awal. Nah, titik awal perbaikan itu adalah taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting. Maka di sini saya mungkin pernah kita bahas dulu, tapi kita bahas kembali. Ini saya kutipkan juga dari kitab Irsyadul Ibad. Jadi taubat di sini bukan hanya karena kesalahan ataupun dosa kita, bukan, tapi juga karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Memperbaiki tadi wadah yang bocor-bocor kecil itu, biar apa? Biar ketika dibangun di atasnya, diisi di atasnya tidak bocor lagi. Nah, makanya taubatan nasuha itu pasti akan menjadikan seseorang itu tidak akan kembali kepada maksiat yang awal. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena dia sudah memperbaiki wadahnya dulu. Maka sebelum diperbaiki wadahnya, nah ini, mau kita isi apapun di atasnya bocor kembali. Makanya penting kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inilah jalan kembali. Dalam kehidupan kita pasti ada jalan yang benar, ada jalan yang salah, pasti. Kita semuanya pasti mengakui ada kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan itu. Tapi ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan kepada kita, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, anak Adam ini pasti mengalami ataupun melakukan suatu kesalahan ataupun dosa. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah dia yang mau kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita tobat kepada Allah, apapun bentuknya, karena itu yang akan menjadikan kebaikan kita selanjutnya. Karena Allah itu sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Dalam riwayat disebutkan, Allah itu sangat senang terhadap hambanya yang sedang bertaubat. Digambarkan ibaratnya orang yang sedang bawa onta, bawa kendaraan lengkap dengan bahan makanannya. Kemudian dia sedang berada di padang pasir, dia istirahat. Di tengah istirahat itu ontanya lari dan semua bekal-bekalnya dibawa lari oleh onta tersebut, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia lapar, dia dahaga, tidak ada yang bisa dimakan dan diminum. Di saat itu dia sudah siap-siap untuk menjemput mautnya. Dia sudah tinggal menunggu mautnya. Tapi ternyata apa? Di saat dia sudah
bersiap untuk menjemput mautnya. Ternyata unta itu datang kembali dengan berbagai makanan dan minuman yang sudah ada di dalamnya. Maka disitulah betapa bahagianya orang yang kehilangan unta dan makanan tersebut. Makanya Allah itu bahagianya seperti itu, diibaratkannya, bukan berarti kayak gitu, tapi ibaratnya seperti itu. Maka kita ketika taubat itu bukan sebenarnya hanya kita yang senang karena kita mau memperbaiki, tapi Allah juga senang melihat hambanya yang mau taubat. Karenanya sebelum kita memperbaiki langkah kita ke depan, kita taubat dulu. Taubat mengakui kesalahan kita, mengakui kesalahan dan dosa kita. Karena mengakui kesalahan itu kadang sulit. Ya, kadang sulit. Sesama manusia saja kadang-kadang kita sulit. Teman kepada yang lainnya ngaku salah itu sulit kadang-kadang. Suami ngaku salah kepada istri itu kadang-kadang juga sulit. Atau kebalikannya, istri yang ngaku salah kepada suami itu juga sulit. Nah, nggak tahu mana yang lebih dominan. Ya. Nah, ini bagian dari kesulitan kita. Maka mengakui kesalahan kita di hadapan Allah itu penting. Bukan hanya sekedar karena kita mau memperbaiki, tapi kita ikrar kepada Allah. Ya Allah, saya datang kepadamu. Saya ngaku banyak salah, saya ngaku banyak dosa, maka ampuni dosaku. Maka sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah orang yang mau bertaubat, yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu banyak dosa baik di malam hari maupun di siang hari. Allah tahu, Allah Maha tahu kalian banyak dosa, kita ini banyak dosa. Tapi apa kata Allah? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Tapi ingat, aku ini zat yang mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Kita minta ampun kepada Allah itu enggak perlu malu, enggak perlu takut. Dan Allah akan mengampuni. Justru meminta ampun, meminta maaf kepada orang kadang-kadang resikonya lebih besar. Apalagi minta maaf karena hutang. Nah, itu sulit. Sulitnya. Ya, kalau minta ampun kepada Allah itu Allah akan mengampuni. Justru Allah senang kepada hambanya yang datang. Maka kata Allah, minta ampunlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ampuni kalian. Nah, maka ada sebuah ayat dalam Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap dirinya masing-masing. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa atas rahmat Allah. Kenapa? Karena innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa karena Allah memiliki sifat Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat ini sebenarnya dalam beberapa tafsir disebutkan berkaitan dengan satu sosok yang bernama Wahsy. Wahsy itu seorang budak. Dulunya Wahsy ini dia kafir, belum beriman kepada Allah. Dan dia Wahsy ini adalah sosok yang membunuh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah di medan Uhud. Yang membunuh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah di waktu perang Uhud. Bahkan Rasulullah sangat bersedih dengan meninggalnya Sayyidina Hamzah pamannya. Kenapa? Karena kematian Sayyidina Hamzah bukan wajar meninggalnya. Kalau hanya terbunuh mungkin biasa. Ini terbunuh, badannya dibelah, dicincang, bahkan isi perutnya dikeluarkan, bahkan dalam riwayat ada yang dikunyah hatinya, sampai seperti itu. Makanya Rasulullah sangat sedih sekali. Nah, Wahsy ini suatu saat datang kepada Rasulullah ingin bertaubat, ingin masuk Islam. Maka Allah pun menurunkan ayat illa man taba wa amana wa amila sholihah.
Kalau memang orang yang sudah mau taubat dan beriman, mu'amilah sholih dan mau memperbaiki amal berikutnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Sampai di sini sebenarnya dia masih merasa bersalah. Tapi dosa saya sudah terlalu besar kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh sosok yang terbesar dalam Islam, termasuk yang membantu dakwahnya Islam, yaitu Sayyidina Hamzah. Maka malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah dengan ayat ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah mengampuni segala dosa-dosanya, segala dosa-dosa kita yang begitu besar. Maka sekali lagi, kita menghadap Allah dengan dosa, dengan kesalahan yang pernah kita lakukan, itu dengan penuh bahwasanya kita itu merasa Allah akan mengampuni. Maka kita akan sadar bahwasanya berapapun dosa yang pernah kita lakukan, selama kita mau minta ampun, Allah akan ampuni. Maka jangan segan-segan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti ada saatnya ketika yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di mana harta, anak-anak laki-laki dan anak-anak kita nanti tidak akan berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih tidak akan dimiliki oleh seseorang ketika dia belum melakukan taubat atau meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dia lakukannya. Maka sekali lagi, menghadap Allah dengan cara kita melakukan taubat agar apa? Agar jalan ke depannya nanti, sisa umur kita ini dimudahkan oleh Allah. Ketika kita mau memperbaiki, maka itu dimudahkan oleh Allah. Kadang-kadang ketika kita mau taubat, itu kita punya kekhawatiran, jangan-jangan nanti saya melakukan dosa yang sama lagi, sehingga menunda taubat yang itu tidak tahu kapan kita mampu untuk bertaubat. Padahal taubat itu ada masanya nanti. Ada masanya, ada saatnya di mana Allah tidak akan menerima taubatnya seseorang nanti ketika sudah mendekati yaumul qiyamah. Bagi seseorang mungkin ketika sudah sakaratul maut, disitulah taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu kapan itu akan menjemput kita. Maka Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim menyebutkan, sungguhnya Allah membentangkan rahmatnya di waktu malam untuk menerima taubat seorang yang berbuat kesalahan di waktu siangnya, dan membentangkan rahmatnya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam harinya. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni nanti sampai yaumul qiyamah. Nah, maka ketika itu sudah terjadi, maka tidak akan diterima lagi taubatnya seseorang. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pentingnya kita, kenapa harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi, karena sifatnya taubat itu ibadah. Tanpa kesalahan pun kita bertaubat itu Allah akan senang, Allah suka, dan kita mendapatkan pahala dari taubat kita. Yang kedua, karena kita memang punya banyak salah, diakui ataupun tidak, kita itu banyak kesalahan dan dosa, maka tetap kita harus menjemput rahmat Allah dengan bertaubat kepadanya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia seluruhnya, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak akan peduli betapa banyak dosamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi juga. Jadi yakinlah ampunan Allah itu lebih besar dari dosa kita. Makanya jangan segan untuk minta ampun kepada Allah. Kalau minta ampun saja sudah segan, maka ingat,
untuk memperbaiki ke depannya, kita sudah tidak ada jaminan untuk bisa melakukan itu. Kenapa? Karena tadi wadah kita belum kita tempel, mau diisi kayak apa itu akan bocor lagi. Maka pentingnya di sini kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat lain disebutkan, sampai kapan ini waktu akan diberikan oleh Allah kepada kita, kesempatan ini diberikan Allah kepada kita untuk kita mampu bertaubat. Maka dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan mengampuni taubatnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, taubat itu tidaklah diterima bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan sehingga dikala salah seorang dari mereka itu telah mendatangi kematian, maka sudah dekatnya ajalnya, maka ruhnya sudah di kerongkongan, maka tiba-tiba dia mengatakan, aku sekarang bertaubat. Ingat, pada kesempatan itulah taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada siapa? Pada Fir'aun. Fir'aun itu taubat. Fir'aun itu menyatakan beriman. Tapi kapan berimannya? Di saat dia sudah mau tenggelam. Dalam dalam Al-Quran disebutkan, wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junudahu baghyaw wa 'adwa hatta idza adrakal gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami selamatkan Bani Israel untuk melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Ini Nabi Musa dan bala tentaranya sudah selamat, Fir'aun mengikuti di belakangnya. Nah, kemudian untuk menindas, untuk membunuh Musa dan bala tentaranya. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, Allah tenggelamkan itu, dia berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah, yang dipercayai oleh Bani Israel, Musa dan bala tentaranya. Dan aku termasuk orang-orang muslim. Aku menyatakan Islam pada saat ini. Tapi karena sudah mau tenggelam, Allah tidak menerima lagi. Kemudian Allah jadikan jasadnya utuh itu sebagai gambaran pelajaran untuk kita. Bahwasanya itulah sosok Fir'aun yang dulunya orang yang berjaya, orang yang punya kekuasaan, bahkan dengan kekuasaannya dia mengaku Tuhan. Ternyata dia pun meninggal dan dia tidak bisa menyelamatkan untuk dirinya sendiri bahkan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, maka tidak ada kata lain untuk segera kita bertobat kepada Allah. Terutama di akhir tahun kita evaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Maka jangan kita menunda lagi. Maka masihkah kita mau menunda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sebagaimana Fir'aun, atau sampai nanti menjelang ketika matahari terbit dari barat? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dianugerahkan rasa taubat, keinginan untuk taubat dan menjalankannya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sebuah hadis di sini, mungkin sudah familiar hadis ini. Dalam sebuah riwayat, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Ya wahai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah, karena aku, kata Rasulullah, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah itu dalam sehari 100 kali. 100 kali istighfar itu. Makanya tadi kenapa? Dengan istighfar itu bisa jadi Allah akan limpahkan rezeki, Allah berikan rahmat, Allah berikan apa yang menjadi kehendak kita. Karena kita sudah melakukan ikrar, memperbaiki wadah kita. Jadi kita siap untuk menerima yang terbaik dari Allah. Tapi kalau belum, maka ingat, terkadang kita justru kebaikan yang kita lakukan tidak memiliki efek positif bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita belum menyatakan ikrar akan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat lagi disebutkan, Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, Sahibul Yamin amirun ala sahibis shimal. Nah, malaikat yang mengiringi kita, malaikat yang sebelah kanan, Raqib, Atid,
itu menjadi pemimpin akan malaikat yang sebelah kiri, pencatat keburukan. Jadi amir. Nah, malaikat kanan ini amirnya malaikat yang kiri. Nah, fa idza amilal abdu hasanatan katabaha bi asyri amsalihha. Ketika seorang hamba melakukan satu kebaikan, maka malaikat kanan mencatatnya 10 kali lipat. Satu kebaikan dicatat 10. Satu kebaikan dicatat 10. Wa idza amila sayyi'atan, dan jika seorang hamba ini melakukan suatu kesalahan ataupun suatu dosa, fa arada sahibus shimal ayyaktubaha, dan ketika malaikat sebelah kiri mau mencatatnya kesalahan, qala lahu sahibul yamin, maka malaikat sebelah kanan mengatakan kepada malaikat yang sebelah kiri, amsik, tunggu dulu, jangan dicatat. Fayumsiku sitta sa'at, maka malaikat sebelah kiri menahan untuk mau mencatat kesalahan itu menunggu 6 jam. Ditunggu 6 jam. Tunggu dulu, jangan catat. Begitu kebaikan langsung dicatat 10. Begitu amalan buruk mau dicatat sama malaikat sebelah kiri, tunggu dulu, jangan catat. Jangan. Meskipun malaikat sebelah kiri mungkin sudah kesel, paling juga gini lagi. Tapi tunggu dulu, santai. Santai bro. 6 jam. 6 jam. Apa? Fa in istaghfarallaha minha lam yuktab alaihi syai'an. Dalam waktu 6 jam, jika seorang itu meminta ampun kepada Allah, menyadari kesalahannya, maka tidak jadi dicatat. Maka tidak jadi dicatat. Wa illam yastaghfirillah kataba alaihi sayyi'atan wahidan. Tapi kalau sudah melakukan kesalahan, kalau selama dalam 6 jam tidak mau beristighfar, tidak mau mengakui kesalahan di hadapan Allah, maka akan dicatat oleh malaikat sebelah kiri satu kesalahan. Nah ini, sebenarnya peluang kita untuk memiliki kebaikan itu jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan kita untuk melakukan keburukan. Kebaikan dicatat 10 kali lipat, keburukan dicatat 1, itu pun masih ditunggu waktunya. Tunggu dulu, mungkin dia mau taubat. Tunggu dulu, mungkin mau taubat. 6 jam. 6 jam ya, mungkin kalau dari sore ya tunggu sampai jam 12. Tunggu dulu jam 12, nanti waktunya. Jam 12 nggak mau tobat, catat. Jam 12 berbuat dosa, tunggu dulu, nanti jam 6 catatnya. Catat lagi, seperti itu. Nah, ini malaikat yang mencatat amal kita. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, nah ini mungkin riwayat ini sudah sering kita dengarkan ya. Nah, Wasyaikhani an Nabi Sa'id Al-Khudri qala, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu ada orang sebelum umat Rasulullah ini, ada orang yang sudah melakukan pembunuhan sebanyak 99 kali, membantai orang itu sebanyak 99. Nah, fasa'ala an a'lamin ahli ilmi, kemudian dia bertanya, dia mau bertaubat. Dia bertanya, di mana orang yang alim? Fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Fahal lahu min taubatin? Faqala la. Faqatalahu. Faqamula mi'atan. Tsumma sa'ala an a'lami ahli ilmi. Nah, setelah membunuh 99, maka dia tanya, mana ada orang yang ahli ahli agama di sini? Ditunjukkan kepada satu pendeta. Maka dia tanya kepada pendeta tersebut, ini orang sudah membunuh 99 orang. Apakah masih bisa bertobat? Apakah masih diterima tobatnya oleh Allah? Kata rohib tadi, kata pendeta, oh nggak bisa. Sudah 99 ini sudah overdosis. Ternyata kalau gitu saya mau lengkapi 100, dibunuh pendetanya. Jadi 100 yang sudah dibunuh. Kemudian dia bertanya, tunjukkan saya di mana orang yang alim lagi. Kemudian ditunjukkan. Fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qutila mi'ata nafsin. Fahallahu min taubatin faqala na'am. Nah, kemudian bertanya pada orang alim tersebut, dia sudah membunuh 100 orang. Apakah masih bisa diterima taubatnya? Iya, dia masih bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yahulu bainahu wa baina taubati. Nah,
Intalik ila ardi kadza wa kadza. Nah, lalu bagaimana caranya? Kamu pergi ke suatu tempat, nah, fa inna biha unasan ya'buduna Allah taala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Fantalaqa hatta idza nasfa tariq fa atahul maut fahtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzab. Nah, maka kata orang yang alim tadi, iya kamu bisa diterima. Lalu bagaimana saya bisa keluar dari kemaksiatan yang selama ini saya lakukan? Kamu harus keluar dari tempat di mana kamu bermaksiat. Hijrah. Kamu harus keluar. Kalau di tempatmu itu penuh kemaksiatan, kamu keluar dari tempat itu, pergi kamu ke tempat di sana ada orang yang menyembah Allah, di sana ada orang yang baik, ada orang yang beribadah, maka ikutlah beribadah kepadanya. Maka dia pun pergi, fantolako, sampai di pertengahan jalan, kemudian dia meninggal. Pas di tengah jalan meninggal, maka malaikat rahmat dan malaikat azab ini datang. Bersih tegang, malaikat rahmat mengatakan, wah ini habis taubat, maka ini jatahku. Malaikat azab, oh enggak, ini sudah membunuh 100 orang dan dia belum melakukan kebaikan, cuman masih mau melakukan kebaikan, ini jatahku, biar aku azab. Oh enggak bisa, masih bersetuju, masih bersih tegang. Ini dua malaikat, malah malaikat yang debat, malaikatnya debat, ini jatahku, biarin aku siksa. Kata malaikat rahmat, enggak, dia sudah taubat. Maka bagaimana? Maka faqala fahakamu bainahum. Maka Allah menurunkan satu malaikat dengan bisuratin adamiyin, dengan bentuk manusia. Fahakamu bainahum, maka menghakimi di antara perselisihan dua malaikat tadi. Apa? Faqala kisu bainal ardain fa ila ayyatuhuma kana adna fahuwa lahu faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Malaikat yang menghakimi ini, sekarang kalian ukur. Ini dia mau menuju kebaikan, dia keluar dari keburukan. Mana yang lebih dekat, maka disitulah jatah dia. Setelah diukur, ternyata dia lebih dekat kepada tempat yang baik tadi. Dalam keterangan lagi disebutkan cuman selisih 1 jengkal. Maka yang menang adalah malaikat rahmat. Oh, jatahku kan. Ya, akhirnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita mungkin ya, orang yang mau taubat mungkin diukur antara masjid sama tempat itu, ya, jauhan mana? Apa klub lah mana atau gitu ya? Jauhan mana? Diukur. Pas diukur mungkin, dekatkan ke masjid. Kenapa? Karena kalau mau ke sana itu masih lewatnya Daiso dulu gitu. Contohnya mungkin ya. Maka diukur, maka dekat dari lebih dekat ke masjid, maka inilah jatahnya malaikat rahmat. Allah ampuni dosanya. Luar biasa. Maka sekali lagi, momen penting di akhir tahun ini bukan hanya kita mengevaluasi berapa pendapatan kita yang sudah, apa yang sudah bisa kita bangun, apa yang sudah kita tabung, bukan hanya itu, tapi juga kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita memperbaiki batin kita, memperbaiki perilaku kita untuk semakin lebih baik lagi? Karena ingat, terkadang kita tidak menyadarinya bahwasanya sesuatu itu akan bisa kita sadar kembali kalau sudah datang waktunya kita harus kembali. Nah, di situ baru kita, kenapa dulu tidak seperti ini, kenapa dulu tidak seperti itu. Maka kembali lagi, momen akhir tahun ini kita jadikan untuk kita semuanya introspeksi diri, mengoreksi diri kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang mungkin selama ini kita tergelincir ataupun kita salah jalan, maka ingat, jangan salah untuk ataupun jangan lupa untuk jalan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, taubat adalah memperbaiki dulu posisi, memperbaiki wadahnya agar bisa diisi dengan kebaikan di atasnya. Maka perbaiki dulu, taubatlah dulu untuk memperbaiki ke atasnya. Permasalahan nanti tergelincir lagi, taubat lagi.
karena Allah akan selalu datang dengan rahmatnya yang begitu banyak. Meskipun dosa kita semakin banyak, Allah pun akan datang dengan rahmat yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan lebih lagi adalah untuk agama kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwallah wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'idhu hasanah yang disampaikan oleh beliau telah selesai. Jazakallahu khairan, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh beliau mampu kita amalkan khususnya di akhir tahun ini, yang insya Allah saat kita akan menyongsong tahun yang akan datang, tahun 2025,